Wala yakhafuna idza khafan nas. Dan nanti kondisi mereka tidak merasa sedikit pun, tidak merasa ketakutan sedikit pun. Di saat orang lain merasa takut. Di saat orang lain merasa gelisah, karena bagaimana tidak gelisah. Dibangkitkan dengan membawa dosa yang bahkan mungkin kita sendiri tidak bisa untuk membawa. Bagaimana tidak gelisah? Saat itu matahari sangat begitu dekat dengan kita. Sehingga ada yang bergelimang dengan keringat, sehingga ada yang kesulitan yang luar biasa. Nah, bagi mereka yang senantiasa menjaga hubungan silaturahmi itu, Allah jaga mereka. Allah beri ketenangan di saat manusia dalam kegelisahan. Ya. Kemudian wala yahzanuna idza hazidan nas, dan begitu juga mereka itu tidak pernah merasa bersedih di saat manusia pada bersedih. Kemudian summa qara'a ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah mereka itu adalah para kekasih Allah yang tidak pernah merasa sedikit pun khawatir atau bersedih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sekarang ditakdirkan kumpul di sini itu digolongkan menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, begitu juga hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kita bagaimanapun juga diajarkan oleh agama untuk bisa semaksimal mungkin pandai dalam menyikapi setiap keadaan. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita dianjurkan oleh agama untuk senantiasa ridho dan sabar, ikhlas, menerima apa, baik menerima apa yang menurut kita nyaman ataupun yang tidak nyaman. Kita harus meyakini bahwa tidak ada sesuatu kejadian di muka bumi ini, di alam semesta ini, di bumi, di langit, di kedalaman lautan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin, di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, tidak terjadi satu musibah di muka bumi ini, fil ardi, di muka bumi ini. Baik itu musibah yang berupa kekeringan, kebanjiran, gempa, wabah, kekurangan buah-buahan, harga-harga bahan pokok naik, gitu kan. Termasuk COVID ini. Wala fi anfusikum, begitu juga tidak terjadi musibah yang mengenai diri-diri kalian. Kegelisahan, kehilangan keluarga, kehilangan istri, kehilangan anak, sakit, rasa sakit, demam, dan seterusnya. Illa fi kitab, kecuali semuanya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz min qabli an nabru'aha, dan itu ditulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit bumi, sebelum Allah menciptakan manusia, hewan, jin, dan yang seterusnya. Bahkan ada keterangan riwayat yang menyebutkan bahwa itu tuh ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga melalui pertemuan ini Allah hilangkan kedengkian di antara kita. Allah tetap jaga hubungan silaturahmi kita, persaudaraan kita. Sampai nanti di akhirat Allah pun berkenan untuk mengumpulkan kita bersama saudara-saudara kita, bersama Bapak Adi Winata. Saya yakin kalau beliau melihat suasana yang sedang kita lakukan ini, dan beliau bergembira, merasa bergembira. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya itu sajalah ya Haji San, kita berbicara tidak terlalu lama karena ini poinnya adalah poin poin kekeluargaan, temu kangen gitu. Untuk selebihnya supaya pertemuan ini lebih hidup, saya membuka, kita sharing aja, kita diskusi ya Pak Haji, supaya semuanya juga bisa berbicara, bisa menyampaikan pesan-pesan selama COVID ini. Terus terang aja Pak, banyak sesuatu yang hilang pasca ditetapkannya bahwa pasca COVID ini. Yang tadinya mungkin biasa bebas keluyuran ke rumah menjadi harus di rumah. Yang tadinya ngantor harus di rumah. Yang tadinya sholat berjamaah di masjid harus di rumah sekarang. Ya.
Bahkan saya sendiri yang tadinya biasa bicara di depan orang gitu kan, sekarang bicara di depan laptop begini, bicara di depan laptop, kadang tawa sendiri begitu ya. Nah, inilah yang harus kita jalani sekarang. Salah satu cara untuk apa? Untuk menerima apa yang diputuskan Allah itu tadi apa? Ikhlas dengan ridho. Dan tentunya ikhlas dengan ridho itu dengan mempersiapkan mental yang sebaik-baiknya. Jangan sampai gara-gara ini kita menjadi korban. Karena gara-gara ketakutan yang berlebihan, kita menjadi korban. Padahal wabah COVID-19 ini ya belum ada apa-apanya dengan dibanding fitnah-fitnah yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab aja Pak Haji, sepertinya ya. Baik, ya. Terima kasih Ustadz Njang atas pengantar dan tausiahnya yang sudah hampir 3 jam lebih ini. Terima kasih Bang Lili udah hadir, Dieti juga udah hadir, Mang Budi udah ada kabar. Lalu ada Pak Hasan Kurdi, kumaha? Telkomsel lah, pokoknya Telkomsel. Terus Alhamdulillah. Assalamualaikum Sadayana. Dari anak Pak Laksmana ya? Iya, Mbak Anita. Kumaha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah mah. Nah, terus ada ini Kiki di Mama ya, terus ada Mang Ridwan di BSD. Disebut. Terus alhamdulillah ada Salida. Kesepuan. Yogi datang, nah gambarnya tuh Yog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi makin ramai. Alhamdulillah. Baru saja kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Njang. Pengantar. Semoga ini bisa jadi mengingatkan kembali buat kita yang sudah tahu ataupun sudah tahu, tapi menyegarkan, ingatkan, dan menambah keimanan lagi agar kita selalu beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tali persilaturahmian keluarga besar Adi Winata ini. Nah, tadi Pak Ustadz mengangkat untuk sharing dan tanya jawab. Maka untuk itu mungkin ada saudara-saudara yang ingin bertanya maupun baik masalah yang tadi disampaikan Ustadz Njang atau mungkin masalah yang lain. Atau mungkin mau curhat, mangga. Silakan yang ini mohon admin siapa yang mau bicara dipersilakan atau silakan buka aja mic-nya di unmute supaya langsung bertanya aja. Karena jumlah nggak terlalu banyak. Silakan, mangga. Bang Budi ini harusnya bertanya. Jalan. Lagi cari pertanyaan. Begitu bikin pernyataan aja, bikin pernyataan. Saya dulu lah kalau gitu yang nanya lah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan yang paling mutakhir aja nih Pak Ustadz ya kan. Kemarin kan baru dibuka nih kan di Jakarta ini buat ibadah di masjid, buat sholat Jumat maupun jamaah gitu kan ya. Nah kan pastinya dengan mengikuti prosedur yang protokol kesehatan gitu kan ya Ustadz. Cuman kan tidak semua masjid atau musola itu kan punya sanitizer atau hand wash gitu kan. Terus kemudian juga tidak ada pengecekan suhu gitu kan. Terus kemudian tidak semua mungkin ya saya belum tahu kalau misalkan tidak semua masjid itu ada distancing jaga jarak gitu kan ya. Nah ini gimana, apakah kita lillahi ta'ala aja atau gimana gitu nih Pak Ustadz, karena kan dengan ditetapkannya haji aja tidak ada, kemudian juga Mekah di Saudi Arabia pun juga di lockdown gitu kan kemarin sebetulnya kan, dan ada hadis Rasul juga yang menyatakan kita tidak usah mendatangi satu yang terkena wabah gitu kan ya, ataupun keluar dari yang terkena wabah gitu. Nah ini sikap kita gimana nih Pak Ustadz, apakah kita pas masjid penuh dan tidak ada
protokol kesehatan pulang ke rumah lagi atau gimana nih Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Pak, setelah ditetapkannya setelah dibukanya PSBB ini dan juga masjid dibuka, kita bertawakal kepada Allah dan kita berupaya mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud saya kalau memang tidak ada kebutuhan khusus atau halangan yang darurat sekali, sebaiknya kita sebagai laki-laki ya sholat di rumah, sholat di masjid. Nah, kalau memang di sana diperkirakan tidak ada hand sanitizer, ya kita bawa dari rumah, gitu. Dan setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau sekiranya Bapak memang masih merasa tidak nyaman, ya bagi Bapak mungkin sebaiknya sholat di tempat di mana Bapak bisa nyaman, gitu. Ya, kalau memang Bapak lebih nyaman di rumah dengan pertimbangannya bahwa Masjidil Haram saja sekarang diberlakukan protokol kesehatan yang luar biasa, sementara Bapak melihat mungkin pas ke masjid yang Bapak maksud ternyata tidak ada protokol kesehatan, ya Bapak silahkan Bapak sholat di rumah. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sudah mengazamkan diri sholat di masjid, ya tidak boleh kita salahkan. Itu aja Pak. Jadi Pak, saya sengaja mengambil jawaban tengah Pak ya, supaya Bapak enak gitu. Yang lain juga enak. Apalagi sekarang kan pemerintah sudah memberlakukan new normal ya. Begitu. Semoga memuaskan Pak. Bagaimana? Bisa dibantu sama Haji Sam. Pak Haji Sam sudah menjadi mufti sekarang nih. Pak Haji Sam katanya mau bikin masjid Patuna, katanya buat keluarga besar Adiwinata mas sholat. Amin. Kemute, Aicam masih kemute, Di unmute ya itu. Pak Haji masih kemute, Aicam masih kemute, nggak kedengeran. Nggak kedengaran Pak Haji. Pak Haji masih kemute. Oh, beliau nih. Waduh, udah 1 jam bicara baru. Waduh, padahal doanya lagi makbul tuh doanya tuh. Ada lagi ya lagi makbul kita. Iya, punten maaf. Jadi terima kasih Ustaz Yang. Terima kasih juga Ustaz Hasan sudah bertanya. Jadi perkembangannya memang di masa COVID-19 ini kita ketahui bersama ini global, bukan hanya negara-negara, daerah-daerah, ustadz tertentu, agama tertentu, tidak. Ini semua lintas agama, lintas negara, lintas apapun. Artinya, di sini yang berperan bukan lagi makhluk. Di sini yang berperan adalah Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di saat seperti ini, kita yakinkan tidak mungkin makhluk bisa mengatur dunia seperti ini. Kalaupun memang sebab syariatnya adalah si virus COVID-19 yang diberi nama oleh para ahli WHO, penyebab dari pandemi ini, ya itu bisa-bisa aja. Tapi tadi Ustadz bilang bahwa segala sesuatu ini sebelum diciptakan sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz Allah. Sehingga tentunya kalaupun sekarang terjadi tidak lepas dari pengetahuan dan memang yang sudah Allah tentukan. Nah, intinya di sini bahwa saudara-saudara sekalian, mama, tante, uwa, om, adik, kakak, bahwa Allah sedang menjalankan peranan utamanya sebagai Al-Malik atau penguasa, bahwa selayaknya bahwa raja di raja itu adalah Allah Subhanahu. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini siapa saja yang memang bertakwa di antara kalian lebih dari yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kesempatan kita bahwa keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang diuji. Karena banyak yang saya perhatikan dalam ujian ini, para pejabat, para ulama menyatakan sesuatu, bahkan menentukan tanggal 1 Syawal itu tidak sama sekali pun tersentuh nama Allah di awalnya.
Bahkan tidak disebut di akhirnya juga. Ini saya nyatakan berdasarkan hitung-hitungan al-falak ahli-ahli dari ulama kami bla bla bla. Ya Allah, sampai saya kaget. Tidak ada satupun kalimat insya Allah di sini ada kebenaran dan selamatnya yang datang dari Allah sama sekali. Sehingga bahwa ini ujian bagi mereka, bagi kita, siapa saja yang memang tidak ingat sama Allah pada saat seperti ini, dia akan merugi sesungguhnya. Untuk itu, terima kasih Ustaz Yang Setasan atas pertanyaannya. Mungkin kita buka pertanyaan selanjutnya. Silakan. Bibi mau tanya ya, Sam. Sangat mengajukan. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua. Kan kemarin Bibi sendiri di Singapura, tinggal juga sendiri. Terus jadi sholat Id-nya sendiri. Enggak di sini enggak ada dengar azan apa-apa, enggak ada. Itu gimana ya, sholatnya sah nggak walaupun udah berusaha mengikuti aturan-aturan sesuai lah, kan Bibi bisa baca juga kan bagaimana peraturannya untuk sholat Id, sholat sunnah Id sendiri gitu. Panduan dari MUI. Panduan dari MUI gitu, harusnya kan 4 orang yang lebih afdol, tapi kalau di sini kan masih lockdown, masih dalam apa namanya, kita bilangnya CV, circuit breaker, phase 1. Jadi memang kita nggak boleh saling berkunjung gitu. Kalau tinggal sendiri ya sendiri. Nah, karena di apartemen tuh security-nya akan lihat ini mau kemana penghuni atau enggak. Itu aja sih mau tanya. Silakan Ustaz Yang. Baik, mudah-mudahan kesendirian pertama Bibi menyampaikan keluhan kesendiriannya. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pendamping hidup yang lebih cocok lagi buat Bibi. Kalau memang Bibi berkenan tentunya ya. Yang kedua, berkaitan dengan sholat Bibi, sholat sunnah sendirian. Sholat sunnah Id sendirian. Bibi perlu Bibi ketahui bahwa sholat sunnah Id itu dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Cuma memang hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kalau bisa dalam kondisi normal itu dilakukan rame-rame, bareng-bareng berjamaah. Supaya apa maksudnya? Supaya tampak syiar Islam, tampak bahwa Islam itu adalah agama kebaikan, agama rahmatan lil alamin. Tapi kalau ternyata tidak bisa bersama, boleh dilakukan dalam jumlah hitungan kecil. Bahkan kalau memang tidak bisa dalam hitungan kecil, Bibi bisa melakukan sendiri, gitu ya, sendiri seperti halnya sholat yang Bibi dapatkan dari buku panduan. Bahkan mungkin Bibi mau sholat sunat Id seperti sholat biasa juga, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Insya Allah semuanya bernilai pahala, Bibi. Ya, begitu. Bisa, gimana? Saya tambahkan boleh, Ustaz? Oh, boleh. Ya, bisa lihat bahwa sunat ini seperti yang Ustaz Yang sampaikan, tetapi juga ada pendapat yang melebih-lebihkan kalau sunat itu lebih luar biasa dibandingkan sholat wajib atau fardu ainnya, di mana ada yang senilai dunia dan segala isinya, ada yang segala macam, sehingga orang terpaku kepada hasil, bukan kepada rahmat dan ridho Allah itu sendiri dalam melakukan ibadah sunat ini. Jangankan yang sunat, yang wajib aja belum tentu Allah ridhoi. Kalau memang untuk dicatat ya memang betul dicatat oleh malaikat. Tapi apakah kita lakukan sholat fardu ain atau ibadah-ibadah wajib itu berdasarkan lillahi ta'ala yang 100% murni, di mana tidak ada perantara di antara makhluk dan khaliknya gitu ya, sehingga langsung tercatatnya oleh Allah itu sendiri gitu. Sementara yang memang tidak ada nilai ikhlas atau ada tersentuh sedikit dalam hati kita, ada berharap-harap akan hal-hal yang bukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya akan hanya sekedar catatan di malaikat pencatat hal kebaikan. Raqib dan Atid. Ya, Raqib dan Atid gitu ya. Tetapi untuk apa kita hanya ingin dan puas dengan catatan-catatan seperti itu? Karena nilai satu kewajiban kita kepada Allah sebagai
makhluk yang diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah, itu udah cukup buat kita. Seandainya kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah, itu jaminannya luar biasa. Karena yang memasukkan seorang makhluk atau makhluk Allah itu kepada surga dan neraka di akhir zaman nanti bukan karena nilai amal ibadah kita, tapi karena adanya rahmat dan ridha Allah. Mau nggak Allah memasukkan kita ke dalam ganjaran-ganjaran yang sudah dijanjikan Allah, karena janji Allah pasti datang. Hingga tidak usah khawatir, justru kekhawatiran itu membuat kita dosa lagi, sehingga seolah-olah kita tidak yakin kepada Allah akan apa yang kita sudah lakukan. Sehingga lakukan saja apa yang kita yakini bahwa itu adalah nilainya sudah selesai. Apapun yang terjadi, karena kondisinya post major dan Islam tidak pernah ada paksaan dalam beribadah kepada Allah. Bentuk apapun jangan dinilai tidak punya nilai ibadah. Even itu adalah masak sendiri. Sekarang Bibi lagi berusaha di Singapura sendiri, atau saudara-saudara lain sedang melakukan masak. Itu punya nilai ibadah. Seandainya kita ikhlas untuk melakukannya, semata-mata juga karena Allah. Nah, di sini yang pentingnya bahwa kita lakukanlah segala sesuatu tindak tanduk itu berdasarkan niat izin kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu, bukan hanya sekedar membaca bismillah, tapi tidak ada komunikasi dengan Allah bahwa ya Allah, dengan izinmu, dengan kehendakmu, aku ingin melakukan apa yang kita lakukan. Sehingga sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah akan punya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya semoga kita berharap hanya ridho dan rahmat Allah juga yang datang kepada kita. Terima kasih, Shirley. Silakan. Wah, Ya, memang luar biasa. Pak Ustadz. Shirley, memang kalau jawaban beliau ini jawaban orang-orang kalau tingkatannya itu, tingkat mengenal ke Allahnya itu level. Gue belum seberapa dibanding Mang Budi. Gitu kan. Gitu ya. Jadi terkadang beliau ini dalam penyampaian itu lebih menitikan kesananya. Gitu. Kalau saya sih lebih sekarang ini lebih masih cenderung mengambil semua sisi. Cenderung mengambil semua motivasi, misalkan mau beribadah gitu kan, mengharap surga, monggo silakan, itu mah satu hal yang wajar. Tapi kalau beliau ini kalau sudah komunikasi itu tidak ada yang dibicarakan kecuali Allah luar biasa lah, gitu ya. Mudah-mudahan ini beliau ini dipanjangkan umur, terus diberi keberkahan. Amin. Terus, ya Rabbal Alamin. Silakan ada lagi. Ini apa? Ini saya harap forum ini forum yang betul-betul super santai. Kita bisa bicara apa saja berkaitan dengan hal yang kita rasakan gitu ya. Sehingga komunikasi ini lebih hidup lagi. Silakan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bapak, silakan Pak. Lili. Oh, Pak Lili, ya, Pak Lili, komandannya. Biasa kalau dalam film itu katanya Pak Lili, yang muncul pertama itu penjahat, nanti yang baru nih kalau lakon-lakonnya pemenangnya itu terakhir, dan Bapak sekarang ini sebagai pemenangnya. Itu Fatimah, amin. Setuju. Silakan. Ya. Iya, kelas-kelas orang beribadah itu seperti apa, syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat itu memang ini kan di Al-Quran dan hadis itu, apakah seseorang bisa langsung kepada ibadah yang diterima sebagai hakikat gitu oleh Allah? Itu aja. Jadi dalilnya dalam Al-Quran dan hadis mengenai 4 kelas itu bagaimana? Makasih. Baik. Pak Lili, jadi begini. Orang yang Pak Cam, maaf, langsung saya jawab ya. Enggak. Sok, ini mah ilmu harus pakai dalil. Saya mah nggak pakai dalil. Jadi, Pak Lili, bahwa ada ulama yang menyimpulkan dari keterangan hadis dengan Al-Quran bahwa kategori orang beribadah itu ada syariat, hakikat, ma'rifat. Salah satunya itu apa? Salah satunya apa? Hadis Jibril, hadis yang terkenal. Satu hari Rasulullah itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda yang tampan, rapi, gitu ya.
tidak terlihat sekali dia ini sedang melakukan perjalanan jauh, tapi para sahabat tidak mengenali dia gitu ya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad menjawab, Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Islam adalah mendirikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu kemudian ada lagi kan? Bagaimana dengan rukun iman? Beritahukan kepadaku. Rukun iman adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada akhir zaman, kepada qada dan qadar. Kemudian, dari selanjutnya itu akhbirni anis sa'ah gitu kan. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat dan seterusnya. Ini hadis Jibril. Dari keterangan itu, para ulama menyimpulkan bahwa rukun agama kita itu ada 3. 1, rukun Islam. 2, rukun iman. Dan 3, ihsan. Ihsan gitu. Nah, kemudian dari 3 kategori ini, dari keterangan hadis Jibril dan dari kesimpulan 3 kategori ini, ulama menyebutkan syariat, hakikat, ma'rifat. Gitu ya. Jadi istilahnya memang baru. Istilahnya memang tidak dikenal pada zaman Rasulullah. Tapi penamaan istilah baru itu sesuai dengan keterangan untuk memudahkan kita nih orang awam, gitu kan? Bahwa kita ini kalau kalau Islam ini harus melaksanakan rukun Islam, rukun iman dengan ihsan. Gitu. Ihsan itu, apalagi ihsan ini kan ada tingkatannya. Nah, ihsan ini ada tingkatannya. Sementara ada juga saudara kita yang, saya sih tidak nyaman dengan pembagian ini. Saya lebih suka mengembalikan segala sesuatunya, ada keterangannya dalam Al-Quran atau tidak. Gitu. Ada juga yang begitu. Monggo silahkan. Gitu. Tapi ingat, katanya, Imam Malik tuh menyebutkan dalam sebuah keterangannya, man tafaqqaha wa lam yatasawwab fahuwa munafik. Barang siapa yang pandai ilmu fikih, tapi dia tidak pandai ilmu tasawuf, ilmu hati, gitu ya, maka dia fasik. Fasik itu apa? Muslim yang selalu berdosa gitu, Muslim yang keluar dari relnya. Jadi secara teori hukum-hukum fikih itu bisa diakalin, Pak. Bapak nih misalkan nggak mau berzakat, Bapak punya kambing punya kambing banyak gitu kan. Kan batasan kambing itu 40 ya. Jadi karena memang tidak mau ngeluarin zakat, setiap selesai 1 tahun itu, sebelum 1 tahun Bapak jual aja 1 kambing tuh. Sehingga 39. Kalau 39 kan belum dikeluarkan zakatnya. Nah, orang yang belajar agama tapi tidak didasari dengan ilmu akhlak, ilmu hati, gitu, cenderung lebih mengelabui gitu, suka membohongi atau mengakali aturan. Wa man tasawwafa wa lam yattafaqqah fahuwa tazandak. Orang yang belajar saja ilmu tasawuf, ilmu hati, gitu kan, sementara dia tidak ilmu fikih, tidak belajar ilmu fikih, maka dia akan seperti zindik. Zindik itu adalah orang yang memang tidak mengenal aturan, gitu, tidak mengenal aturan. Nah, tapi barang siapa yang fikihnya belajar, ilmu hatinya belajar, faqad tahaqqaq, itulah yang sebenarnya yang dimaksud, gitu. Jadi Bapak, itu mungkin Pak Lili yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, Pak? Bang Lili, silakan di-unmute. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Jangan kemana-mana dulu, Pak Lili. Ini belum selesai. Iya, nanti saya tambahin. Alhamdulillah sudah bergabung juga di sini ada Oti sama Mang Musya. Terus Kiki bergabung dengan Mama Emma lagi karena Mama Emma HP-nya sepertinya baterainya habis. Kemudian ada Mang Ucup. Kumaha ada Mang? Ahlan.
Kumaha ada mang? Ya, jadi menambahkan ada siapa lagi yang baru? Udah ya. Mengenai syariat, hakikat dan marifat, itu kan tadi Ustadz Jang sampaikan bahwa itu kias dari rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Rukun Islam itu dilambangkan dengan syariat, ibadah-ibadah, termasuk dalam hal ini adalah fikihnya, bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian rukun iman itu adalah hakikat. Rukun iman kan ini hakikat juga gitu, apa-apa kan Allah, apa-apa Allah. Nah, rukun iman ini begitu juga bahwa Allah tidak ingin dinomorsatukan, diimani, apabila 5 di bawah urutan rukun iman itu tidak juga kita imani. Nah ini kan kalau masalah iman kan bingung kita. Iman ini kan memang hakikat, pokoknya ya yakin dan percaya bahwa Allah bilang Allah punya ada rencana kiamat, punya takdir baik dan takdir buruk, punya para nabi, punya kitab-kitab, dan punya malaikat gitu ya. Nah ini kan semua tidak tertampak, bahkan sesuatu yang hanya perlu diimani, percaya atau tidak. Nah kemudian ihsan adalah hakikat apabila sudah ihsan itu adalah apabila rukun iman sudah menyatu dalam ibadah, seolah-olah kita melihat Allah, kita melakukan ibadah. Namun apabila tidak bisa kita melihat Allah, yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Itu kan ihsan. Nah, sehingga tingkatan berdekatan dengan Allah ini sudah disebut dalam ilmu tasawuf adalah ma'rifah. Nah, kurang lebih seperti itu, Mang Lili. Nanti bisa kita belajar hakikat sama Mang Ferry itu. Mang Ferry hakikatnya luar biasa. Betul nggak, Mang? Halo, Mang Ferry. Ngangguk-ngangguk berarti benar. Alhamdulillah, silakan mungkin kita buka satu pertanyaan lagi. Selanjutnya nanti kita isi dengan silaturahmi lagi. Yang mau ini silakan di-unmute aja mic-nya, langsung bertanya kepada Ustaz. Mangga. Cukup kayaknya Pak Haji. Nggak ada yang bertanya lagi. Sudah kangen ingin sarasehan lagi kayaknya. Pak Jinopik. Bang Embak, kumaha? Bang Budi udah nyusun pertanyaannya, Bang Budi? Bang Embang nanya? Oh, enggak. Bang Ucup? Bang Ucup tambah muda, Nanya apa? Oke, kalau gitu mohon admin dibuka semua. Nanya satu lagi lah. Sok, sahat ah. Nanya satu lagi aja Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz. Ustadz, kalau puasa Syawal gitu ya. Puasa Syawal ini untuk kaum ibu atau perempuan gitu kan ya. Apakah harus mendahulukan membayar qada wajibnya gitu, atau bisa Syawal dulu gitu kan? Nah ini ada beberapa keterangan yang disampaikan, tapi kalau menurut dalil-dalilnya sebetulnya seperti apa gitu Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Baik Pak, begini ya, kaitannya dengan ibu-ibu yang masih punya hutang di bulan Ramadan. Tetap niatnya adalah niat mengqada. Ya, niat mengqada bulan Ramadan. Tapi kalau ibu melaksanakannya di bulan Syawal, dapat 2 keutamaan tuh. Ramadan dapat, Syawal dapat, begitu. Ya. Udah ya, terima kasih ya. Jadi begitu Pak ya. Niatnya tetap niat mengqada soal puasa bulan Ramadan yang tertinggal. Ya. Nah, tapi kalau itu dilaksanakan di bulan Syawal, dapat 2 keutamaan. Qadanya dapat, Syawalnya dapat. Ya. Kenapa demikian? Karena hukum puasa Ramadan itu wajib.
Bagaimanapun juga namanya hukum wajib itu harus diprioritaskan. Nah, jika ternyata dalam wajib ini bersamaan dengan kucingnya ini ya? ibadah yang sama, bersamaan dengan ibadah yang sama, nah, tapi beda hukum, misalkan yang ini wajib, yang ini sunnah, dalam satu waktu, maka yang sunnah itu ikut yang wajib. Bisa dipahami, Pak? Seperti begini, contoh kecilnya begini. Bapak ke masjid. Nah, Bapak ke masjid. Kemudian apa yang saya lakukan? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah sebelum sholat wajib, sholat rawatib? Ya. Mana yang dipilih? Sementara saya cuma punya waktu cuma 2 rakaat saja ini. Gitu. Maka para ulama menyebutkan dianjurkan kepada kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena penekanan sholat sunat tahiyatul masjid itu lebih kuat daripada sholat qobliyah. Orang yang melakukan sholat sunat tahiyatul masjid secara otomatis dapat pahala sholat qobliyah. Bisa dimengerti, Pak? Ya, saya malah sebelumnya qobliyah dulu. Jadi sunnah dulu ya. Sunnahnya itu kalau ke masjid itu ke masjid dulu. Jadi sholat sunat sholat sunat tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang tanpa batas waktu, tapi memiliki syarat yaitu apa? Masuk masjid. Bapak melakukannya di waktu yang dilarang melakukan sholat boleh, di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam boleh, gitu ya. Cuma itu syaratnya masuk masjid. Syaratnya masuk masjid. Nah, di luar itu tidak boleh melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Di luar masjid ya. Begitu. Bisa dipahami? Pak Safri ya? Pak Safri? Iya. Sandi. Oh, Pak Sandi ya, Pak Sandi. Yang punya Telkomsel. Oh, Masya Allah. Telkomsel. Betul, luar biasa ini ya. Bisa aja. Semoga berkah insya Allah semuanya. Semoga mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah berkenan. Terima kasih Pak Ustadz. Cabut seluruh penyakit yang ada dalam diri kita. Amin. Mudah-mudahan dengan sarana pertemuan. Sekalian aja tutup dengan doa dulu. Nanti kita lanjutkan acara ramah-tamah dengan keluarga. Iya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat keluarga kita, hajat anak-anak kita. Amin. Insyaallah, amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahabati rasulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Kau ridhai, pertemuan yang Kau rahmati, yang mendatangkan keberkahan bagi kami semua ya Allah. Amin. Jagalah hati-hati kami dari perpecahan hati ya Allah. Jagalah hati-hati kami dari sifat hasud. Kumpulkan kembali nanti kami di akhirat bersama orang-orang yang soleh, bersama orang tua kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar semata-mata dari Allah, yang salah dari keterbatasan saya pribadi mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesaikan acara utama kita. Dilanjutkan silaturahmi bercengkrama. Bagi keluarga yang baru datang mungkin ingin menyapa silakan di HP-nya di laptopnya di unmute masing-masing ya yang ingin bicara silakan. Yang sepuh dulu Aisan.
Oh gitu, mangga. Jadi kita mulai dari yang paling tua ya, Wak Ois ya. Atau siapa? Ada yang paling tua lagi dari Wak Ois? Wak Ois, Watati, ya. Mama baru gitu. Oh, Cetapi tapi. Ya, nanti Watati ya. Watati nomor 2 ya. Ois, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan Saurnat ya, alhamdulillah, Bibi ya, semuanya Bibi karena paling besar ya, Pak Icam ya. Siapa? Wadidi itu ya, Bibi dan para sepupu semua. Aki Basara juga paling besar di antara ya. Bibi, Mang, Sadayana sepupu yang sangat kami sekeluarga banggakan. Sambil ya. Ya, mangga. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, terutama para sepuh ya. Kelihatannya segar-segar semua ini, Bi Entin, Bi Emma, Bi Tati, alhamdulillah masih segar-segar, sehat. Walaupun kita dalam maya ya, tapi insya Allah tidak mengurangi makna dari silaturahim kita. Terima kasih kepada Aicam yang sudah memprakarsai acara ini. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi. Apalagi di Subang katanya sudah banyak perubahan, ya Aicam ya. Ya Puspa ya, itu apa? Ada taman bunga anggrek, bunga lili, bunga mawar, wah macam-macam. Ya, jadi kita kangen ya ke Subang. Mudah-mudahan nanti walaupun tidak menunggu Lebaran tahun depan, mudah-mudahan bisa kita bisa adakan silaturahim juga. Dari keluarga almarhum Didi Hidayat, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di Ramadan tahun yang mendatang. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Watati. Oh, Watati. Tati Mulyati Basara Adinata. Profesor Tati Mulyati Basara Adinata. Sama Bu Prof. Kelihatan tuh. Oh, udah. Ada. Duh, musuh mana sih? Carikan baik. Saya ucapkan Suaranya kurang jelas ya. Kan Ibu belum silaturahmi. Sebelah Timi ya. Oke, sedap. Dari Noviadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan COVID ini berlalu, badai cepat berlalu. Mudah-mudahan lenyap dari bumi Indonesia. Kita hidup dengan penuh kedamaian, kesejahteraan, dimudahkan segala dalam hal segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Wak. Pidatonya seperti wakil ya, sedikit menambahkan dari keluarga almarhum Rahmat Adinata.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin buat semua keluarga besar Mbak Adiwinata. Demikian. Terima kasih Novi. Mama Emma masih ada, Mama Emma. Mama Emma. Where are you? Ada kayaknya tuh. Ada. Kameranya sama mic-nya Kameranya. jangan dimerahin, dipencet layarnya, terus ada gambar video sama mic dipencet dua-duanya. Mama. Sambil menunggu Mama menyiapkan pidatonya, mangga Mang Ucup. Dipencet dulu Mang Ucup layarnya, terus ada gambar mic-nya diputihin, yang merah dipencet. B. Ya, layar ada gambar mic paling kiri. Kayak mau ada jawab, kumaha itu? Bisa nggak Mang Ucup? Pencet lagi layarnya, lalu ada gambar sebelah kiri, gambar mic merah, itu dipencet merah. Yang bawah mungkin di bawah, Paling bawah, sebelah paling kiri. bawah, mic-nya gambar bawah paling kiri. Oh iya, bawah Nggak kiri. tahu sama siapa? Sama yang ada di rumah yang Bawah nggak kiri. belum bisa Mang Ucup. Ubi itu aja Amusya udah siap tuh Amusya. Udah siap bicara. Bisa. Udah. Ya bisa. Silakan bisa. Mang Ucup. Ini siapa? Udah bisa Mang Ucup, silakan. Cukup Langsung bicara aja Mang Ucup. Udah bisa tuh, mic-nya udah hilang. Halo. Mang Ucup. Oh, itu dipencet lagi. Nah, udah, ayo, sok, bicara. Udah keluar suaranya tadi, tak? Jangan dipencet lagi. Ulang. Jangan merah, mic-nya jangan merah. Pencet layarnya, ada gambar mic merah. Tadi udah. Enggak, Mang Musya ya? Urutannya teh? Ya, Ini Mang Musya. Enggak, sok, Mang. halo. Yo, Nih. silakan Mang, langsung. Ini nih. Sini. Tuh biar caang. Tuh Mang Musya. Kan? Makin muda Mang Musya, Mang tuh Mang Ucup. Halo, Ya, Mang, enggak, silakan. udah kedengeran? Udah. Jelas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi sadayana minal aidin wa faizin hapunten. Karena tidurin Mang, biar lega. Anak lahir batin. Ya, sama-sama. Sama-sama. Dan anak-anak mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon Sama-sama. doanya ya. Semoga Amusya semua kita sehat. Saudara-saudara juga semua Ya. sehat. Amin. Supaya bisa ketemu lagi. Insya Allah ya. Semua, Mamah Emma, Mamah Tati, semuanya. Pak Entin, Baktos, Amin. Kak Sepuh-Sepuh. Kisbahnya mana kisbahnya? Nggak mau ketemu mas saya, Cehoti. Amusya. Ya. Sami-sami, ompong. Gitu. Awas, ropot. Baina, copot. Nuhun Mang Musya, Bioti. Selanjutnya Boleh, sami-sami, Sam. Semua Sam. salam ke Mama Siap, semuanya. Insyaallah, Mang. Mang Musya, Mang Ferry, mangga dipencet. Kita nih. Nanti mic-nya. Maha cina dipencet, Mang Ferry. Mic-nya, Mang Ferry. Yang Pencet bawah. layarnya. Ada gambar mic paling kiri bawah. Pencet merahnya. Yes. Ya udah bisa. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya,
mohon maaf lahir batin keluarga besar Adiwinata yang alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka melalui video ini. Saya doakan semua sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Saya dan keluarga mohon maaf lahir batin. Buat nge-share aplikasi gitu. Itu penting. Ya, Wanofi penting nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut saya, Mang Lili marahnya. Mang Lili, Biati. Lepotan. Mang Lili, mana Mang Lili? Videonya belum muncul berarti dong. Ya, udah tuh. Yang musik ini emang. Mangga Mang Lili. Kangge sadaya anu ngiringan julus yang siapa? Kan ini. Taqabbalallahu amin. Maafkan segala masalah dan keluarga. Kedekatan sama Biati. Biatinya di-unmute. Atau aja, ya. Ya. Iya, mudah-mudahan kita iya ada ininya nih dari Allah ini. Semoga semuanya waktu keluarga nggak bisa Iya, udah apa? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mang Lili. Waalaikumsalam. Silakan di sebelah terakhir adalah Mang Budi ya. Mang Bud. Mang Embang dulu, Mang Embang. Oh, mangga Mang Embang. Ya. Sok Mang Embang. kotor nggak? Mang Embang. Mang Embang. Emang ada. Iya sini. Salah satu Mang Budi juga. Ya, Mang Bud. Mang Budi. Oh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa dipertemukan dalam silaturahim virtual ya, insya Allah dengan niat yang tulus, tidak mengurangi hikmah daripada silaturahim ini, walaupun belum bisa langsung ketemu secara fisik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk jatuh ponakan ya, maaf. Saya rasa jadi lebih muda nih. Terima kasih. Ya walaupun saya belum bisa menampilkan video karena nggak tahu nih. Biasanya sih saya menggunakan Microsoft Meeting tapi pakai Zoom. Kali ini saya coba, jadi mohon maaf. Tapi ya tidak. Saya berharap bukan saya ingin menjemunyikan diri, tapi ya begitulah. Belum ada izin dari Allah untuk menampilkan. Selanjutnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Amal ibadah kita semua di bulan Ramadan yang lalu terima Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi sedikit pun. Kita diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadah. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ucam sama inisiator lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini sama Mang Hermanto nih. Sini Pak, sini. Enggak. Jadi online. Nggak tahu, tapi Kejauhan di. Nah, kan makin jelas ya, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin pingsan mana? Ya, saya kami takdir anakku Mas tidak bisa hadir, yang satu sedang sibuk di kantor. Mengucapkan Nuriani. Oh iya. Semoga nanti ke depan kita bisa bertemu di sana. Tapi masih harus menunggu pengumuman dari Jokowi tentang ini cucu saya nih. Nanti kita bisa bertemu. Apalagi ya, dengan pertemuan virtual ini, saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak. Nanti itu ada rencana memfasilitasi pertemuan ini. Yang meninggal di kemarin meninggal. Meninggal. Pingsan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lili, Mas Herman. Bang udah siap, Mas Herman? Belum ya. Terus dari siapa lagi yang belum nih? Mang Ucup udah siap belum? Saya kedengeran. Mang Ucup diulang. Pencet layarnya, keluar ada gambar merah. Nih. Kira mau ngomong. Yang mewakili keluarga Alex. Oh ya. Ya. Dari keluarga Pak Alex, sok. Waalaikumsalam. Dari keluarga almarhum Laksamana Adiwinata mengucapkan maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Kami maaf lahir batin. Ya, alhamdulillah. Sehat walafiat, mudah-mudahan virus Semakin dari ini supaya kita bisa bertemu secara real. Insyaallah. Tidak secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap sepertinya, silakan Mang Embang di unmute. Mang Embang. Kita cepatkan. Cuma masuk angin dulu. Bisa memenuhi nih semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Isinya kemana Bang Embang? Ini undangannya. Persanta. Adiwinata, semoga amal ibadah kita selama puasa dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maaf atas nama. Ini mau dimatiin, mau bisa tidak hadir semuanya karena ada sibukan lainnya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini aja. Kan masih aktif ya. Siapa yang belum? Tadi Adiwinata ini di forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang bukan gilirannya di mute, nggak jelas. Nah itu Aris. Satu Aris, ayo Aris ya. Ya kepada semua. Ya itu semua. Pak Mamang, Bibi. Ini aja ketik langsung. Dan adik-adik. Udah ada aki-aki di sekarang mah udah ada aki-aki. Udah nggak ada aki ya, aki-aki nggak ada. bisa langsung bisa ada. Atas nama ya keluarga dari Pak Sapkari dan almarhum Ibu Nenen Bestina buat pindah ke layar. Ya semoga mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita juga bisa segera bertemu
apa secara fisik ya. Marium. Dah. Biar apa? Ngaredok. Biar lebih afdol lah. Kita ngeredok. Kangen sama Karedok. Nah, itu aja dari Aris dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Ita Juwita Ningrum. Hadir? Bisa Erli. Ibu bisa makan itu ya, tapi sanguna garing. Ada lapar ya? Yeti, di mute Yeti. Masih ada Bisa Erli? Semua masih ada saya. Bisa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya. Mohon ya. Ya, dadah. Thank you. Saya mewakili keluarga Tanjung Adiwinata mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga udah diberi kesempatan untuk bergabung dalam halal bihalal Zoom meeting ini. Makasih atasan untuk inisiatifnya sehingga kita semua bisa bertemu bersilaturahmi walaupun dalam dunia maya. Insya Allah semua amal ibadah kita selama dalam bulan puasa ini dan untuk selanjutnya kita tetap menjadi semua menjadi manusia yang bertakwa dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, keluarga juga. Dan mohon maaf saya jarang-jarang untuk bersilaturahmi karena ya maklum jauh di sini, tapi ya tetap saya mengikuti kok hari Persantren Kusuma walaupun saya nggak ikut secara langsung tapi tetap monitor. Mohon dimaafkan juga kalau ada kesalahan dari saya pribadi. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersama. Silakan selanjutnya dengan Puspa dari wakil keluarga Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat ini buat semua uwa-uwa, mang-mang dan semua. Mungkin di Subang sebenarnya buat tahun ini perbaikannya udah banyak banget ya, tapi berhubung karena pandemi ini jadi ya belum bisa ketemu secara fisik gitu. Mungkin itu aja Kang Sal. Dan untuk laporannya harus simpen di grup. Di foto semua. Yang punya laptop foto ya. Oke, Puspa, terima kasih. Lanjut Pak Hasan Kurdi. Udah semua ini teh, Aicam. Lain kan umur kita. Saya mah paling muda di akhir. Hasan orang pangorana di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watati, Wa Ema, Wa Entin, Wa Didi, kanggo mamang-mamang sadayana, kanggo sepupu sadayana, wakili keluarga Cemamai, Bimamai punten tetiasa ngiringan karena diajarkeun nangge CloudX sanes nangge Zoom. Komsel pisan. Promo terus. Janten tetiasa nangge Zoom. Punten pisan ngiring bingah atau nuhun pisan kanggo Aicam, kanggo Kopi parantos karsa ngayakeun acara silaturahmi Adiwinata, keluarga besar Adiwinata. Mugia
enjing Pak Geto orang biasa ngumpul di Subang gitu ya. Karedok sebenarnya tadi kan karedok. Karedok pisan. Untung nuju nyawalan ya. Di antosan. Biasa kumpul di situ. Karena silaturahmi kita kan cuma hanya setahun sekali ya, jarang kita kumpul, tapi dengan new normal ini insya Allah Aicam bakal gantian lah, nanti mungkin kita coba pakai CloudX juga gitu ya. Mungkin sebulan sekali ya, sebulan sekali kita bisa Vicon kayak gini lebih efektif gitu kan ya, nggak ada macet, bisa kapan aja, mau malam mau pagi mau siang gitu. Ustadznya juga bisa bergantian dari jauh dari dekat gitu kan ya. Aicam biasanya dulu dari Madura juga banyak gitu ya, ustadz-ustadznya. Nah mungkin nanti kita bisa selenggarakan lagi lebih sering lagi dan lebih sering. Kayak kalau arisan kita kadang suka susah dengan kesibukan masing-masing atau jarak gitu ya. Sekali lagi terima kasih Aicam semuanya, Mama, Uwa, Abi, mewakili keluarga besar Cemamai, Mang Dali, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah, seluruh ibadah kita di bulan Ramadan dan yang sedang sawalan sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Naicam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi asal lihat itu Ade sama itu ya lagi di jalan ya Ayah? Iya, Riki lagi di jalan. Ade atau Kiki? Kiki itu. Oh Kiki itu. Ya. Selanjutnya dipersilakan yang paling tua adalah Cemia. Masih bisa, Cemia? Udah bisa belum? Kan udah diwakilin. Wah, ini mah dari atasan, ini mah dari yang kelas bawah. Sok. Kelas bawah. Runduyan, maksudnya runduyan bawah. Rundayan. Di kalangan milenial, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehormatan atau sangat senang sekali pada hari ini bisa berkumpul dalam situasi yang memang kita tahu semua kondisi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Alhamdulillah bisa ketemu dengan bibi, adik-adik, paman-paman karena nggak ada kakak ya, kalau Cemia emang nggak punya kakak. Kepada Tati, alhamdulillah sehat Bi Tati, Bi Emma, Bi Entin dan semuanya. Atas nama pribadi daripada keluarga Cemia dan Rundayan daripada Aki, Apa Didi almarhum. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan hilaf yang mungkin pernah terucap, tersirat dalam tutur kata, tutur bahasa di WA, dan mungkin dari roman sikap muka yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan lahir batin. Amin. Khusus untuk Puspa, terima kasih Puspa atas jerih payahnya telah mengelola pembukuan keuangan keluarga kita, keluarga Rundayan. Atas saran Cemia juga. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa senantiasa bersilaturahmi, bertatap muka, kurang ngaredok, kurang pindah. Iya. Dan mungkin Puspa mungkin nanti akan memberikan nge-share laporan, di mana laporan itu per Mei sampai Mei 2019 sampai Juni ya Puspa ya, Juni 2020. Ya. Tapi untuk iuran hanya sampai 2019 karena 2020 belum pada masuk Puspa ya. Baru ini Aki Tanjung, keluarga Aki Tanjung. Mungkin setelah di-share nanti bisa dilihat siapa yang belum, mudah-mudahan bisa terkumpul karena kelihatannya saldonya minus ya Puspa ya. Iya biasa. Itu aja mungkin sama di kita kali. Kalau minus mah biasa sih. Mudah-mudahan kita semua walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut ke Cepopi. Ngeleknya dari kita. Menambah tuh. Tadi kan dari mewakili Mama tadi.
Sekarang mewakili keluarga Cepopi. Enggak, udah. Ayeuna sebagai profesor kok. Ilmiahna kumaha? Teka kiri lawan memakai kacamata. Ya. Halo. Lek. Enggak, sebentar lah. Lek ya? Kita ya, bicara aja. Ada pantan peminarnya. Langsung Cepopi. Itu. Enggak, ini lek. Ada gangguan ya? Ya, lek. Oh, next maksudnya lanjut. Ngelek. Kenapa tadi nggak agak error tadi? Oh iya. Ngelek kita soalnya nangge Excel sih. Awon. Cepopi, profesor. Bagus, Airum bagus. Kenapa ada nggak kedengar? Bagus. Terus. Sambutan dari keluarga Popi saya. Apa? Nggak jelas. Sambutan dari keluarga Popi. Udah. Udah yang lain ya. Udah kirain teh apa? Siap. Siapa yang belum lagi ada? Ratna. Ya, Mbak Ratna, sok Mbak Ratna. Tadi suaranya agak putus watatinya. Mama Rif ya, mau manggil Yogi. Ya, kenapa? Mbak Ratna. Mau ngasih sambutan deh, mau ngasih ucapan. Ratna nggak mau minta maaf. Maaf, aku. Tim. Iya, belum ngirim ke Bandung. Kirim salam. Baik, terakhir kalau tidak salah ada Kiki. Sok Kiki, Kikinya Boa, anaknya Mama Ema. Silakan. Diwakilin Aisyah aja. Waduh, beda umur, Kiki dari milenial, Ki, milenial. Ya. Beda atau mau wakil milenial. Udah diwakilin keluarga Amir aja. Lagi nggak ada soalnya. Apa-apa. Ayo Ki. Ditungguin tausiahnya Bu Hajah Kiki. Udah siap tuh, udah siap. Ayo Ki. Atau Kiki nyanyi aja kali ya? Ya. Nyanyi aja kali ya? Nah, kan disuruh nyanyi itu. Esok atusan. Oke, terakhir dari saya. Terima kasih untuk keluarga yang hadir hari ini maupun yang sudah mendengarkan acara. Rasa syukur yang luar biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak disangka diizinkan dan diberi Allah bisa bertemu di hari ini dengan fasilitas online Zoom. Nanti akan dilanjutkan dengan silaturahmi lain yang dijadikan oleh Kang Hasan agar menggunakan fasilitas yang beliau miliki. Ya, apabila kemarin atau yang hari ini agak sulit, bisa tolong diajarkan dulu bagaimana cara pembelian. Dan waktu juga sudah menunjukkan menjelang tidur. Item terakhir di foto semua. Atas, Mang. Dibuka videonya dibuka semua videonya. Betul. Nah, ini kan juga di-record. Nanti insya Allah record-nya di-share di YouTube ya. Dan menggunakan semua. Dibuka videonya semua. Menggunakan memori masing-masing. Apabila ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan acara ini, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga jadi koreksian semua, termasuk saya, bisa memperbaiki akan datang atas nama pribadi dan keluarga Mama Ema dan Ayah Amir. Saya ucapkan minal aidin wal faizin.
maaf lahir batin. Semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah. Amin. Lihat ke kamera semua, lihat ke kamera semua. Ini ada yang mau foto. Foto di ini. Ya, gaya bebas ya. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. 3 kali, ah. Oke, sekali lagi ganti gaya. Ganti gaya ya. Sekali lagi ganti gaya. Ya, Aduh, maaf ya, aku nggak bisa ganti gaya ya. Kesemen itu. Semangat. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Nuhun. Terima kasih admin Fatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.